Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nisa dari kelas 10-12. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hikayat. Nah, jadi hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan, dan kesaktian tokoh-tokohnya. Secara etimologis, kata hikayat diturunkan dari bahasa Arab, yaitu hikayat berarti cerita, kisah, dongeng-dongeng. Nah, hikayat sendiri dalam bahasa Arab berasal dari bentuk kata kerja, yaitu haka, yang artinya menceritakan atau mengatakan sesuatu kepada orang lain. Ada berapa aja sih struktur yang ada di hikayat? Yang pertama ada abstraksi, yaitu pada umumnya abstraksi sering disebut sebagai gambaran yang ada di dalam cerita. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan pengenalan latar, tokoh, dan kisah, baik dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian di mana konflik mulai muncul. Yang keempat, yaitu evaluasi. Di dalam bagian evaluasi ini, berbagai macam konflik mulai memperoleh berbagai resolusi dan juga penyelesaian. Nah, yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Yang terakhir yaitu koda. Koda adalah bagian akhir dari penulisan teks hikayat. Ada beberapa karakteristik yang terdapat dalam hikayat. Yang pertama adalah kemustahilan. Teks yang bersifat kemustahilan, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Yang kedua ada istana sentris, yaitu bertema dan berlatar kerajaan. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam hikayat tersebut biasanya adalah anak raja atau prajurit. Nah, yang ketiga, anonim, yaitu bersifat anonim maksudnya adalah tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Yang keempat ada arkais, yaitu menggunakan bahasa yang sudah lampau. Contohnya seperti Hatta, Tita, Upeti, Bojana, Syahdan, Subermula, Hubaya-Hubaya, Apatah, Sahaja, dan Berjaya. Terakhir ada kesaktian. Dalam kesaktian ini, tokoh hikayat seringkali mempunyai kelebihan, sudah melampaui kodrat alam. Ada di dalam hikayat sendiri terdapat kaidah kebahasaan dalam hikayat. Yang pertama yaitu konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu adalah jenis kata hubung yang menunjukkan hubungan waktu. Yang kedua, majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Ada beberapa variatif yang terdapat di dalam majas yaitu antonomasia, kedua ada personifikasi, yang ketiga ada simile, keempat ada metafora, dan yang terakhir yaitu hiperbola. Di dalam hikayat, ciri hikayat sendiri yaitu yang pertama merupakan cerminan realitas kehidupan rakyat atau yang disebut dengan cerita rakyat. Yang kedua ada berhubungan pada dasarnya hal yang diungkapkan pengarang disampaikan dengan jalan menceritakan, meriwayatkan, dan mendongengkan, maka jenis karangan yang digunakan adalah narasi. Nah, yang ketiga adalah hikayat umumnya bermotifkan keajaiban dan kesaktian. Yang keempat, isi yang dikandung hikayat umumnya menyingkap kehidupan tokoh besar seperti raja dan keluarganya, pahlawan, atau seseorang yang sakti dan berpengaruh terhadap masyarakat luas. Yang terakhir yaitu dilandasi oleh adanya unsur cerita atau dongeng, maka hikayat berkesan rekaan atau fisikionil. Mungkin segitu saja penjelasan materi hikayat dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.